Pengusutan kasus tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah terus dilakukan. Yang terbaru, rumah Febri Adriansyah digeledah tim 9 Kejagung. Tersangka lain dari pihak swasta juga sudah ada. Bagaimana kasus dugaan pencucian uang yang melibatkan petinggi Kejaksaan Agung ini bisa diungkap terang benderang? Kita ulas bersama dengan narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring. Ada Profesor Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, dan Zainur Rohman, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM. Selamat pagi Prof. Hipnu, Mas Zainur. Selamat pagi Mas Brem. Selamat pagi, Pagi Mas Irwan. Prof. dan Mas Bre. Baik, saya ke Prof. Hipnu terlebih dahulu. Prof. Hipnu, ada progres di penanganan kasus TPPU, ada penggeledahan di rumahnya ex-Jampitsus di Jakarta, di Kebayoran Lama. Anda melihatnya, ini progresnya seperti apa sih yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung, dan apakah bukti-bukti kemarin yang ditemukan, ada dokumen-dokumen yang kemungkinan berkaitan dengan TPPU ini bisa mengungkap sebenarnya konstruksinya seperti apa kasus ini? Ya, gini Mas Bremana, kita harus berinjak pada definisi apa itu penggeledahan. Penggeledahan adalah tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan, ya, untuk melakukan pemeriksaan atas suatu objeknya atau di bawah penguasaannya yang terkait tindak pidana untuk kepentingan pembuktian, penyidikan, penuntutan maupun persidangan. Nah, di sini tampaknya penyidik masih ada suatu kekurangan bukti-bukti yang kemarin dilimpahkan dari Polres Tipikor, sehingga perlu melakukan suatu penggeledahan atas penguasaannya, atas objeknya yang terkait tindak pidana. Karena kalau tidak terkait tindak pidana nanti diperadilankan. Itu kata kunci dalam suatu penggeledahan. Dengan demikian, apa yang dibutuhkan? Saya melihatnya karena ini high profile, seorang tokoh, kemudian kejahatan, dugaan kejahatan luar biasa. Saya kira tidak hanya butuh fisik terhadap emas ya, tapi bagaimana menyita tentang dokumen elektronik, informasi elektronik, sistem elektronik. Itulah yang akan mengungkap dalam suatu kasus nanti sebetulnya emas uang itu milik siapa, kapan, dalam rangka apa, tujuannya apa. Tanpa itu nggak bisa. Kalau hanya pengungkapan secara manual. Dengan demikian tantangan Kejagung yang harus melakukan pengungkapan sebagai bentuk objektif adalah sejauh mampu mengungkap dengan digital forensik yang tadi saya katakan sebagai bukti elektronik untuk mengungkap arah emas tadi. Untuk apa, kepentingannya apa, kapan, di mana, dan sebagainya. Itu yang belum terungkap. Bahkan kemarin kalau kita lihat kan Pak FA kan menantang, silahkan buktikan dulu. Nah, ini tantangan luar biasa. Sehingga kalau itu bisa menjelaskan, akan terlihat nanti predikat krimnya. Apakah itu dengan TPPU-nya, apa kaitannya pemerasannya, apa kaitannya dengan suapnya, dan sebagainya. Kalau itu belum terlihat, tampaknya akan samar untuk tantangan Pak FA untuk melakukan suatu bukti-bukti yang ditemukan tadi. Oke. Nah, saya ke Mas Zainur. Mas Zainur, dengan adanya penemuan dokumen-dokumen yang diduga berkaitan dengan TPPU, apakah ini paling tidak menjadi titik terang? Kita bisa melihat kasus ini berakarnya ke tindak pidana asal yang mana gitu? Ya, Mas Bre, ini memang menurut saya satu rangkaian. Kalau ditanyakan adalah kenapa penggeledahan terhadap kediaman FA baru dilakukan sekarang? Ya, kalau dari jarak antara penetapan tersangka dengan penggeledahan sekarang, ya relatif jauh gitu ya. Dalam waktu sebentar saja, alat-alat bukti sudah sangat mungkin dipindahkan, Mas Bre. Nah, kalau tadi ditanyakan bagaimana kaitannya dengan TPPU, ini memang beberapa waktu terakhir FA melalui kuasa hukumnya mempertanyakan langkah penyidik menetapkan FA sebagai tersangka TPPU. Di dalam Undang-Undang TPPU, menurut mereka, itu tidak bisa langsung dikenakan penersangkaan sebagai tersangka TPPU. Harus didahului dengan penyidikan tindak pidana asalnya. Padahal menurut kami sangat dimungkinkan untuk dilakukan penyidikan tindak pidana asal bersama-sama dengan tindak pidana pencucian uangnya. Kalau sudah diketahui tindak pidana asalnya, diperoleh bukti-bukti tindak pidana asalnya, dan diikuti dengan indikasi adanya tindak pidana pencucian uang disertai dengan alat bukti, ya kemudian penyidik menetapkan FA sebagai tersangka tidak hanya tindak pidana asalnya yaitu tindak pidana korupsi, tetapi juga tindak pidana pencucian uang. Nah, bahkan kalau ini kan kemungkinannya ada hambatan di penyidik begitu ya, untuk menghubungkan antara
harta benda yang disita dengan tindak pidana asalnya. Karena kan biasanya ya penyitaan terhadap harta-harta yang sangat fantastis seperti ini belum diketahui sepenuhnya gitu ya. Mana saja tindak pidana asalnya. Nah, tetapi kalau dalam sisi praktik ada banyak perkara korupsi itu selama sudah diketahui tindak pidana asalnya, kemudian diikuti dengan penyitaan untuk tindak pidana pencucian uangnya. Nanti kemudian baru itu akan diungkap secara menyeluruh. Kalau kemudian harus menunggu terlebih dahulu semua tindak pidana asalnya itu dapat diketahui, ya kapan bisa dimulai tindak pidana pencucian uang untuk penyidikannya, Mas Bre? Sehingga ini memang menurut saya selama sudah diketahui tindak pidana asalnya yaitu tindak pidana korupsi diduga terkait dengan perkara Asabri, Jiwasraya, terkait dengan perkara batubara, maka kemudian di situ ketika ada pencucian uang, ya sudah sekalian saja dua-duanya dilakukan proses hukum di tahap penyidikan dan kemudian nantinya bisa dilakukan penuntutan bersama-sama. Bahkan sebenarnya penuntutan untuk tindak pidana pencucian uang itu sendiri pun bisa dilakukan terlebih dahulu selama sudah diketahui dan diperoleh alat bukti tindak pidana asalnya, Mas Bre. Jadi memang sesuai dengan pasal 69 Undang-Undang TPPU, pembuktian untuk TPPU itu tidak wajib didahului dengan pembuktian tindak pidana asalnya, Mas Bre. Nah, ini dia yang saya ingin tanyakan ke Prof. Hipnu. Jika ditemukan hambatan terkait dengan hubungan antara TPPU dengan 3 tindak pidana asal ini, Prof, lebih baik ini kita melaju dulu dengan TPPU sampai ke penuntutan, ataukah sambil menunggu lagi titik terang dari 3 pidana asal ini? Atau tadi kata Mas Zainur, ya udah bareng-bareng aja nggak apa-apa? Ya, gini Mas Bre, ini bagian dari strategi pengungkapan perkara, strategi penyidikan, bahkan strategi pemberkasan. Makanya kalau tadi memang diketemukan TPPU-nya langsung, itu akan membuka semuanya. Akan membuka apakah itu kaitannya gratifikasi, apakah kaitannya dengan pemerasan, ataukah kaitannya dengan suap. Ini yang sampai sekarang kita belum mendengar hanya objek perusahaannya, hanya objek perusahaan. Tapi terhadap subjek orangnya sampai sekarang belum terlihat. Nah, ini yang kita tunggu. Oleh karena itu dalam seperti ini, kaitannya misalkan kaitan pidana asal itu siapa orangnya, itu juga kita belum mendengar. Dalam kerangka apa juga belum mendengar. Asabri siapa juga belum mendengar. Batubara juga belum mendengar. Semuanya belum mendengar. Hanya masih pada pokok core tindak pidananya. Dengan demikian tampaknya ini memang adu ahli, adu strategi, di mana Pak FA ini juga seorang profesional jaksa. Kayaknya dia tahu apa yang mungkin suatu saat terjadi. Nah, apa yang mungkin suatu saat terjadi. Ini nggak asal-asalan. Jadi dia tahu strateginya. Nah, strategi-strategi itulah yang saya kira akan harus diungkap kembali. Ini adu strategi, istilah kriminalistik itu taktik pengungkapan, taktik penyamaran, taktik penutupan, sehingga ada suatu luar biasa. Tadi kalau Mas Zainur agak lama ya, kayaknya agak lama karena ini bukan orang biasa. Dia orang ahli hukum, praktisi hukum, pejabat negara lagi. Nah, ini yang nggak main-main. Dengan demikian makanya kayaknya memang salah satu strategi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum Jagung itu memang salah satu dulu kelihatannya. Jangan sama-sama, satu dulu tapi nanti yang bisa membuka semuanya. Takbir itu sebetulnya siapa orangnya, dalam kerangka apa, kapan yang dilakukan. Tapi kalau dua-duanya 3, ya memang bisa, tapi kayaknya masih agak suatu hambar menurut saya seperti itu. Jadi sepertinya ini akan fokus ke TPPU-nya dulu, baru nanti akan terbuka semuanya gitu ya, Prof. Ya. Menurut saya seperti itu, ya. Oke, baik. Mas Zainur, tadi juga pernyataan dari Prof. Hipnu menarik bahwa ini secara kasus kita masih ngelihatnya abu-abu gitu, informasinya masih simpang siur, yang untuk Asabri seperti apa, TPPU seperti apa, batubara seperti apa, Krakatau Steel seperti apa. Nah, Anda melihat selama ini Kejaksaan Agung itu menjelaskan kasusnya seperti apa ke masyarakat, ini kok sampai masyarakat juga jadi bingung gitu, ini sebenarnya sampai mana kasusnya? Ya Mas Bre, ini kan perkara diserahkan dari Kortas Tipikor Mabes Polri di tengah jalan kepada penyidik Kejaksaan Agung. Sehingga seperti ada semacam gap, ngelek gitu ya, ada semacam jeda. Ini kan kemudian penyidik di Kejaksaan Agung harus memulai dari awal setelah menerima perkara dari Kortas Tipikor.
kalau kita dengarkan kemarin memang sudah mulai ada pemeriksaan, misalnya terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga mungkin memiliki keterkaitan dengan perkara yang pernah ditangani di Kejaksaan Agung. Tetapi memang kalau tadi pertanyaan Mas Bre, ini seakan-akan dari Kejaksaan tidak menyampaikan informasi yang jelas kepada publik. Dan itu yang menjadi challenge dari kuasa hukum FA, begitu kan? Sebenarnya secara material apa sih perbuatan pidana yang disangkakan kepada kliennya, gitu kan? Apakah di sini terkait dengan pemerasan dengan terhadap pihak yang berperkara, atau terkait dengan misalnya menjual atau mengambil alat bukti hasil kejahatan misalnya, atau apa gitu kan. Nah, itu tugas dari kejaksaan ya. Kalau saya, Prof. Hipnu, mau menjelaskan seperti apapun, tidak tahu. Yang mengetahui satu-satunya adalah penyidiknya. Nah, penyidiknya adalah penyidik dari Kejaksaan Agung. Oleh karena itu, memang kami sampaikan berkali-kali dari awal, agar Kejaksaan Agung harus transparan dan akuntabel di setiap tahapan. Berikan update kepada publik mengenai langkah yang diambil untuk menyelesaikan perkara ini. Jelaskan kepada publik apa perbuatan material yang diduga dilakukan oleh pelaku, sehingga publik bisa memahami, oh misalnya ini pemerasan, nginjak kaki pihak yang berperkara harus membayar sejumlah uang atau harus menggunakan law firm tertentu yang sudah berjejaring dengan FA, ataukah ini orang menjual-jual atau mengambil bagian dari alat bukti yang diambil dari perkara-perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Nah, kemudian itu yang harus dijelaskan kepada publik. Apa perkara materialnya gitu kan. Nah, setelah dijelaskan kepada publik, publik bisa memahami. Kemudian nanti ada pemanggilan terhadap saksi-saksi, ada pemanggilan terhadap pihak-pihak yang diduga terkait dengan perkara itu. Termasuk Mas Bre, yang sangat kita tunggu-tunggu adalah pemanggilan terhadap pihak yang menangani perkaranya. Kenapa Mas Bre? Karena kan perkara ini diduga terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Agung. Pertanyaannya Mas Bre, siapa yang menangani? Tentu penyidiknya di Jampitsus. Di situ ada direktur penyidikan, ada para penyidiknya, sehingga mereka seharusnya juga dipanggil, dimintai keterangan sebagai saksi bagaimana dulu penanganan perkara Asabri, penanganan perkara Jiwasraya, perkara terkait dengan batubara maupun dengan Krakatau maupun mungkin perkara-perkara yang lain. Sehingga ketika melakukan pemeriksaan terhadap penyidik dapat diperoleh keterangan yang utuh bagaimana terjadinya penanganan perkara di masa lalu yang diduga ada tindak pidana korupsinya. Nah, yang kedua adalah soal TPPU-nya. TPPU ini memang kan berbeda dengan tindak pidana asal ya, Mas Brea. Ya. Di sana yang paling penting itu adalah bagaimana penempatan ya atau transfer atau pengalihan dari harta benda yang merupakan hasil dari tindak pidana gitu ya. Jadi bagaimana misalnya itu dialirkan, apakah misalnya dialirkan melalui satu rekening tertentu atau menggunakan cash, ditampung oleh siapa? Maka di situ kemudian di pasal 4-nya di sana ada penyembunyian atau penyamaran hasil, termasuk juga memasukkannya ke dalam sistem bisnis yang sah, misalnya dari sisi money changer gitu ya. Terus yang terakhir adalah dari sisi penerimanya, gatekeeper-nya, bagaimana kemudian si gatekeeper ini menerima atau menguasai penempatan dari harta benda yang diduga merupakan dari hasil kejahatan. Nah, itu kemudian harus diungkap dengan jelas dan lengkap oleh penyidik kejaksaan, dan secara berkala penyidik melalui Puspenkum perlu untuk menyampaikannya kepada publik. Kalau seperti ini kan kemudian memberi ruang, celah kepada FA dan kuasa hukumnya untuk challenge penyidiknya begitu ya. Padahal ini seharusnya bisa diselesaikan dengan cara transparansi di dalam penanganan perkara. Mas B. Baik. Nah, Prof. Hipnu, ini celah yang kemudian dikhawatirkan nanti bisa dimanfaatkan oleh pihak tersangka untuk bisa men-challenge gitu. Paling tidak nanti untuk pra-peradilan. Apa saja kemudian celah-celah yang bisa muncul gitu, Prof? Kalau kita lihat sepertinya ini sudah masuk on track sebenarnya ya. Dimulai dari sprindik baru, TPPU, diperiksa dulu sebagai saksi, kemudian baru jadi tersangka. Tidak seperti yang terjadi di Polri. Seperti apa celah-celah yang masih kemudian bisa diambil oleh tersangka untuk bisa men-challenge kasus ini? Ya, ini Mas Bre, kalau celah banyak. Ini tergantung bagaimana persepsi penegak hukum sendiri. Tapi kalau kita melihat dari aspek norma yang ditentukan dalam BUA baru, apakah itu yang dilakukan oleh Ortas Tipikor ataupun yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, saya kira firm. Kan gitu. Memang perdebatan hukum itu dinamis sekali.
Seperti misalkan orang mengatakan, ini Kortas Tipikor kenapa tidak pernah diperiksa lebih dulu? Kan begitu. Kita harus kembali bahwa diperiksa lebih dulu itu adalah pengujian MK terhadap KUHP yang sudah selesai, KUHP yang sudah kita tinggalkan. Nah, dalam hal KUHP baru itu tidak disyaratkan ke sana. Tidak disyaratkan. Jadi dalam hal penetapan tersangka adalah penetapan seseorang berdasarkan bukti cukup 2 alat bukti atas dugaan tindak pidana yang dilakukannya. Jadi cukup 2. Itu clear ya. Tapi memang perdebatannya panjang. Kadang-kadang pengadilan juga agak sedikit aneh juga. Kadang-kadang harus menambah-nambahkan gitu loh. Ini yang terjadi. Ya. Yang kedua terkait dengan pertimbangan sekarang terhadap penetapan oleh Kejaksaan Agung itu lebih baik lagi. Artinya apa? Sebelum penetapan tersangka dilakukan pemeriksaan itu mengadopsi pada peristiwa-peristiwa dinamika hukum sebelum KUHP baru. Ini sangat jadi lebih firm gitu loh. Jadi lebih hati-hati. Nah, dalam konteks seperti ini saya kira terhadap upaya-upaya terhadap pra-peradilan dugaan-dugaannya agaknya lemah kalau bisa dilakukan. Termasuk kaitannya mungkin penahanannya, termasuk dengan penyitaannya, termasuk terhadap penetapan tersangkanya. Justru yang sekarang menarik itu adalah bagaimana ini yang menjelaskan kalau ada orang menyatakan bahwa aset-aset yang disita, karena Pak FA selalu mengatakan bahwa aset itu ada pemiliknya. Kalau itu ada pemiliknya, kita kembali pada pra-peradilan tentang penyitaan, bahwa penyitaan itu harus dilakukan terhadap aset tindak pidana. Berarti tidak terkait tindak pidana. Kalau itu aset itu ternyata betul diakui tidak terkait tindak pidana, gugur itu aset-aset yang disita itu. Oke. Menarik sekali. Termasuk penggeledahan juga demikian juga. Penggeledahan kan dikatakan tadi, apa itu penggeledahan? Tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan suatu benda atau di bawah penguasaannya atas terkait tindak pidana untuk kepentingan penyidik. Semua terkait tindak pidana. Lah Pak FA kemarin kan harus buktikan dulu barangnya, buktikan dulu dalam kaitannya apa. Lah ini yang menjadikan fokus Mas Bre menurut saya. Oke. Itu Kejaksaan Agung ya nggak masalah. Tapi kalau enggak, wah fatal itu nanti. Kira-kira seperti itu. Oke, tadi celahnya untuk soal penahanan, penyitaan sampai penetapan tersangka ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh tersangka. Saya kembali ke Mas Zainur. Mas Zainur, jika Anda melihat progres selama ini sudah ada 2 tersangka paling tidak di TPPU ini, ada Febri Adriansyah sendiri dan satu lagi adalah NH yang disebut ini membawa uang yang diduga hasil TPPU ke sebuah money changer seperti itu. Nah, dengan adanya NH sudah menjadi tersangka juga, apakah Anda optimis kedepannya bisa terungkap paling tidak untuk kasus TPPU-nya? Dan kira-kira kalau menurut Anda sikap KPK selama ini seperti apa? Mereka sepertinya kalau menurut Anda apakah memang enggan-engganan atau memang ada dalam tanda kutip tekanan agar mereka tidak masuk ke dalam kasus ini? Mas Bre, sebenarnya kalau kita mau fair memang ada kemajuan yang dicapai oleh penyidik begitu ya. Tetapi kan perkara ini perkara yang sangat menarik perhatian publik. Publik inginnya ya kejaksaan cepat dan yang kedua transparan. Ya, tuntutan terhadap transparansi itu sangat tinggi karena publik khawatir terjadinya konflik kepentingan. Ini kan jeruk makan jeruk. FA ditangani oleh institusinya sendiri. Nah, yang masih dikeluhkan oleh publik adalah langkah kejaksaan dianggap belum cukup cepat untuk kasus sepenting ini. Dan yang kedua adalah transparansinya masih sangat bermasalah, termasuk kejaksaan tidak kunjung menjelaskan materialnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal adanya tersangka baru yang kemarin ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Ya, dengan penetapan tersangka baru tersebut, ini semakin melengkapi puzzle. Karena itu kan diduga trio ya. Berasal dari kampus yang sama, memiliki jejaring bisnis, diduga mereka bekerja sama ya di dalam melakukan tindak pidana pencucian uang. Tentu kalau dalam konteks NH itu adalah diduga sebagai gatekeeper, orang yang menerima atau menguasai penempatan harta hasil kejahatan yang dijerat dengan pasal 5 begitu ya. Tetapi kan memang ini masih awal ya, masih sangat awal, baru kemarin penetapan tersangka dan diduga masih ada lagi tuh F misalnya yang kemudian minta perlindungan kepada LPSK. Nah, kalau Mas Bre ingat di perkara ini kan juga ada almarhum Pak S gitu ya yang meninggal dunia sebagai karungga gitu ya. Karungganya FA meninggal dunia. Ini kan juga kemudian menambah kepelikan masalah ini sehingga seharusnya masalah sepelik ini ya penyidik dari kejaksaan harus bergerak jauh lebih cepat dan harus transparan. Tidak boleh ada
jeda, tidak boleh ada hal-hal yang ditutup-tutupi begitu ya. Yang dikhawatirkan adalah karena ini betul kata Prof. Hipnu tadi, ini kan semuanya paham hukum, sangat menguasai hukum, penegak hukum juga gitu ya. Sehingga yang dikhawatirkan misalnya ada upaya-upaya untuk menghindar dari jerat hukum menggunakan berbagai cara gitu ya. Apalagi kalau kita dengar informasi-informasi di luar, perkara ini juga diduga melibatkan aktor-aktor negara lainnya gitu ya. Jadi ada selain mereka ini ada yang memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Nah, itu kan kemudian ada ketakutan yang menyebar ya. Misalnya sampai ada S meninggal dunia. Ini penyidik dari Polri juga harus segera ini untuk mencapai kepada kesimpulan dengan crime scientific identification agar apa? Agar ada kepastian apakah meninggalnya adalah satu proses meninggal yang alami atau karena perbuatan pidana, karena kejahatan. Karena kalau merupakan kejahatan, ini yang ditakutkan adalah obstruction of justice, merintangi penyidikan. Kalau ini merintangi penyidikan, dikhawatirkan akan menyebar rasa takut di antara para pihak yang terlibat dalam perkara ini, dan mereka akan menahan diri untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya pada penyidik ketika mereka diperiksa. Nah, ini dia ya, Mas Zainur harus transparan dan juga cepat, paling tidak untuk menghindari celah yang bisa digunakan untuk tersangka, misalnya untuk menghilangkan barang bukti ataupun bahkan dalam tanda kutip kita curigai menghilangkan saksi dan juga bisa membuat spekulasi di masyarakat. Kita nantikan seperti apa kemudian Kejaksaan Agung bisa menangani kasus ini secara terang benderang dan juga cepat. Terima kasih Mas Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM, dan juga Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Prof. Hipnu, Mas Zainur. Pagi Mas Zainur. Pagi.